Selamat datang di konten kami. Hari ini, kita akan membahas tentang pantangan weton kliwon. Dalam budaya Jawa, weton kliwon memiliki makna dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan primbon Jawa, weton kliwon diyakini memiliki karakteristik dan pantangan tertentu yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan dan keselamatan hidup. Pantangan-pantangan ini meliputi berbagai aspek kehidupan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga keputusan penting. Mari kita simak lebih lanjut tentang pantangan weton kliwon menurut primbon Jawa dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka konten ini sangat cocok untuk Anda. Jangan lupa untuk like konten ini jika Anda merasa terbantu. Subscribe channel kami untuk mendapatkan update konten terbaru. Bagikan konten ini dengan teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Weton kliwon memiliki beberapa pantangan yang perlu dihindari untuk mencegah kesialan dan meningkatkan keberuntungan. Berikut adalah beberapa pantangan yang umum untuk weton kliwon. 1. Berkata kasar dan berbohong. Orang dengan weton kliwon sebaiknya menghindari berkata kasar dan berbohong, karena hal ini dapat mendatangkan kesialan dan memperburuk energi negatif dalam diri mereka. 2. Bersikap sombong dan merendahkan orang lain. Weton kliwon sebaiknya selalu rendah hati dan menghormati orang lain untuk menghindari kesialan dan karma buruk. 3. Melanggar janji. Menepati janji sangat penting bagi weton kliwon. Melanggar janji dapat menyebabkan kesialan dan merusak kepercayaan orang lain. 4. Makan di perempatan jalan. Perempatan jalan dianggap sebagai tempat perlintasan makhluk halus. Makan di perempatan jalan dapat mengundang gangguan gaib dan kesialan bagi weton kliwon. Hari itu juga mereka mulai mendaki. Suasana masih penuh canda tawa. Mereka saling menyemangati, mengambil foto-foto, dan menertawakan satu sama lain saat terpeleset atau kelelahan. Tapi seiring jalur makin menanjak, lelah mulai terasa. Bekal air cepat habis. Beberapa dari mereka mulai mengeluh. Namun masalah sesungguhnya baru dimulai saat hari mulai gelap, dan mereka belum juga menemukan area camp yang aman. Mereka salah memperhitungkan waktu. Senter hanya 2 buah, dan itu pun dari ponsel. Kabut turun, angin mulai bertiup, dan jalur mulai samar. Ayo cepat, kita cari tempat buat pasang tenda, seru Adnan, yang mulai panik. Tapi dalam kondisi gelap, basah, dan lapar, mereka mulai kehilangan arah. Langit sudah gelap sepenuhnya. Senter dari ponsel mereka nyaris tak cukup menerangi jalur yang mulai tertutup kabut tebal. Udara terasa makin dingin, dan mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti di area tanah sedikit datar di pinggir jalur. Di sanalah mereka mendirikan tenda pramuka satu-satunya, dengan penuh kesulitan karena tiupan angin dan alat seadanya. Tenda itu, yang sudah sobek di beberapa bagian, tidak mampu menahan angin gunung yang kencang dan hawa dingin malam. Angin masuk dari celah-celah, kainnya berisik diterpa hembusan, dan udara dingin merasuk ke dalam. Teman-teman Adnan, kelelahan setelah pendakian panjang, akhirnya bisa tertidur meski menggigil. Tapi Adnan tidak seberuntung mereka. Tubuhnya gemetar hebat. Pakaiannya lembab, ia hanya berselimut sarung basah yang tipis, dan jaket pun tak cukup melindungi. Wajahnya pucat, bibirnya mulai membiru. Ia tidak bisa tidur. Nafasnya semakin pendek. Tubuhnya mulai kehilangan kendali terhadap suhu, tanda-tanda hipotermia ringan mulai muncul. Menjelang subuh, ia merasa ingin buang air kecil dan berniat mencari tempat agak menjauh agar tidak mengotori area dekat tenda. Ia membawa ponsel sebagai penerang, dan berjalan sekitar 20-30 meter ke semak-semak. Tapi saat itu pula kabut kembali turun sangat tebal, lebih tebal dari sebelumnya. Dalam sekejap, Adnan kehilangan arah. Barusan tadi lewat mana ya? Gumamnya,
mencoba menoleh ke belakang, tapi hanya ada putihnya kabut dan siluet pepohonan gelap. Dia mencoba berjalan balik ke arah semula, tapi entah kenapa makin jauh dari lokasi tenda. Panik mulai muncul. Sinyal ponsel hilang. Nafasnya memburu. Tubuhnya masih menggigil hebat, tapi sekarang ditambah rasa takut. "Halo, Dika." "Ricky," teriak Adnan, panik. Kabut makin tebal, dan suara angin seperti menyelimuti seluruh hutan. Tapi, tiba-tiba, dari balik gelap dan kabut, terdengar suara balasan. "Adnaan. Sini, gue di sini." Adnan berhenti. Ia terkejut, tapi juga lega. Itu suara Dika, jelas sekali. Ia menoleh ke kanan, tempat suara itu berasal, dan samar-samar melihat siluet seseorang berdiri di balik kabut. "Dik," ucap Adnan, setengah yakin. "Iya, cepat sini, jangan jauh-jauh," sahut sosok itu. Tapi anehnya, seberapa cepat pun ia berjalan, jarak mereka tetap sama, tidak lebih dekat, tidak juga lebih jauh. Hutan terasa semakin sepi. Tak ada suara burung, tak ada gemericik air, bahkan suara angin pun perlahan lenyap. Adnan mulai merasakan ada yang aneh. Tapi langkahnya tetap mengikuti sosok itu. Tiba-tiba, siluet itu berhenti. Di depannya, terbentang sebuah jalur sempit dengan pepohonan tinggi yang bentuknya aneh, melengkung seperti lorong. Daun-daunnya gelap, dan tanah di bawah kakinya seperti berubah. Bukan lagi tanah basah, tapi tanah hitam pekat, seperti abu. Sosok itu menoleh ke Adnan. Bukan Dika. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar tidak wajar. Saat ia bicara, suaranya berat dan bergema. "Lanjutkan, kamu udah dekat." Adnan langsung mundur. Jantungnya berdetak kencang. Ia sadar, ia mengikuti sesuatu yang bukan manusia. Adnan berdiri kebingungan di antara kabut dan lorong gelap itu. Udara berubah, terasa hening dan berat, seperti bukan lagi bagian dari hutan yang ia kenal. Ia merasa terjebak di tempat asing. Tanah di bawah kakinya dingin seperti abu. Pepohonan tinggi melingkupinya, membuat langit menghilang. Sosok menyerupai Dika yang membimbingnya tadi kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah lorong panjang tak berujung dan bayangan yang bergerak pelan di kejauhan. Adnan semakin panik. Ia ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia ingin teriak, tapi suara hilang dari tenggorokannya. Tiba-tiba, dari balik kabut yang tebal, muncul cahaya hangat. Di tengah-tengah kegelapan, seseorang muncul perlahan. Seorang kakek tua berjubah kain lusuh, berwajah damai, dengan tatapan tajam tapi penuh kasih. Kakek itu mengulurkan tangannya ke arah Adnan. "Sudah cukup, kamu jangan ikut mereka," suaranya berat tapi tenang. Adnan, dengan sisa tenaganya, menggapai tangan itu. Begitu tangannya bersentuhan dengan si kakek, semua di sekelilingnya mulai berguncang. Kabut perlahan menyingkir. Lorong hitam itu memudar. Suara aneh yang tadinya bergema di telinganya mendadak menghilang. Gelap, lalu terang. Saat terbangun, Adnan mendapati dirinya terbaring di tanah berlumut, dengan kepala berat dan tubuh terasa dingin luar biasa. Ia tak tahu berapa lama ia tertidur. Namun kini langit kembali terang, matahari menyelinap di sela pohon, dan hutan tampak seperti semula. Tak ada lorong gelap, tak ada suara Dika, tak ada kakek-kakek berjubah putih itu. Hanya suara burung dan angin tipis yang berembus. Adnan perlahan sadar, semua yang ia lihat sebelumnya bisa jadi hanya halusinasi. Efek kelelahan, dehidrasi,
dan hipotermia ringan membuatnya melihat dan mendengar hal-hal yang tidak nyata. Tapi bekas takutnya masih ada. Ia menangis diam-diam. Ia sadar benar-benar tersesat. Hari demi hari, ia bertahan hidup seadanya. Ia hanya minum dari sungai kecil, makan daun dan buah yang ia temukan, serta tidur bersandar pohon. Beberapa kali ia mencoba membuat tanda dengan batu dan ranting, berharap tim SAR bisa menemukannya. Ia menyusuri sungai kecil, mengikuti arus ke arah bawah, karena dari video yang pernah ia tonton, itu salah satu cara untuk keluar dari hutan. Tubuhnya makin kurus. Kakinya lecet. Tapi yang paling berat bukan fisik, melainkan rasa putus asa. Ia mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang menyalahkan diri sendiri. Tapi di antara semua itu, ia bertekad bertahan. Di kaki gunung, suasana semakin berat. Sudah memasuki hari ke-7 sejak Adnan dinyatakan hilang. Posko pencarian yang sebelumnya dipenuhi semangat dan harapan, kini mulai dilingkupi keheningan dan keraguan. Beberapa relawan mulai turun. Media lokal sempat menyorot berita ini, tapi minat mereka pun mulai surut. Petugas SAR bekerja dengan lelah, menyisir area yang sama berkali-kali, berharap ada jejak, secuil barang, atau tanda kehidupan. Weton kelahiran dapat meningkatkan keseimbangan spiritual mereka dan mencapai kehidupan yang lebih harmonis dan seimbang. Dengan demikian, memahami weton kelahiran secara lebih dalam dapat membantu kita untuk mengembangkan potensi dan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan dan spiritual. Video ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan mengajak penonton untuk memahami weton kelahiran menurut Primbon Jawa dengan bijak, serta meningkatkan kesadaran diri dan kontrol diri untuk mencapai tujuan hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap Anda telah mendapatkan wawasan dan inspirasi yang bermanfaat. Jika Anda merasa video ini berguna dan ingin kami terus membagikan konten yang bermanfaat, silakan like video ini dan berikan komentar Anda di bawah. Komentar Anda sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas konten kami. Jika Anda ingin terus mendapatkan informasi dan inspirasi yang bermanfaat, silakan subscribe channel kami. Dengan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami dan dapat terus mengikuti perkembangan kami. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Berbagi pengetahuan dan inspirasi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kebaikan dan kesadaran kita semua. Terima kasih atas dukungan Anda. Kami berharap dapat terus membagikan konten yang bermanfaat dan inspiratif untuk Anda. Terima kasih telah menonton dan memahami. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Rahayu.